warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaroh, nomor peserta PPG 201699610948. Nomor NIM PPG 2201680516. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini saya akan melakukan unjuk kerja di SDN Kademangan 02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pembelajaran pada tema 8, subtema 2, pembelajaran pertama. Selamat mengikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa terlaksana. Yes. Hari ini kita akan mulai belajar kembali. Yaitu sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pada siang ini akan dipimpin oleh Ananda Pati. Ayo Pati. Duduk siap berdoa. Terima kasih. Semoga dengan doa pagi hari ini kita bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oh iya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Persiapan apa yang kamu bawa? Semoga semuanya ya, semangat, semangatnya man. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Abdurrahman Al-Faqih, Nesi Salma, Ahmad Iqbal,
gedung-gedung bertingkat, ya, pengasalan, pemblokan. Kalau tidak ada daerah yang menjadi resapan air, ini justru akan berbahaya bagi kehidupan selanjutnya. Lama-kelamaan akan terjadi, kalau tidak ada resapan air, akan terjadi kekeringan. Tepuk tangan untuk Fatin. Sekarang, tujuan pembelajaran pagi hari ini mampu menunjukkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan siklus air. Kita tidak hanya membaca saja pagi hari ini, ya. Ada mengamati gambar, dan juga akan menonton video, dan kita praktek secara langsung tentang peristiwa yang berkaitan dengan proses penyerapan air tanah. Tepuk semangat. Oke, sekarang buka buku halaman berapa? 53. Coba siapa yang mau membantu ibu membaca buku halaman 53? Ayo Bu, ya. Ayo paragraf pertama dan kedua, Fatin, suara yang kencang, ya. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara, melanjutkan air turun. Air tanah akan selalu apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat tumbuhan hutan. Tumbuhan hutan bertumbuh seluruh tanah. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibat pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Ini menyebabkan terjadinya banjir dan air mengenangi jalan-jalan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kamu bisa menonton video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-solihah, anak-anak yang hebat? Tetap semangat ya dalam belajar. Ketemu lagi dengan Ibu Zumaroh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan membaca, siswa dapat menunjukkan peristiwa yang terjadi dalam siklus air tanah pada teks non-fiksi dengan tepat. Selain membaca, ada melihat gambar, menonton video, dan praktek secara langsung. Supaya kamu lebih paham dalam menunjukkan, menjelaskan, dan menyimpulkan siklus air tanah pada pembelajaran kali ini. Semua makhluk hidup membutuhkan air, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa adanya air. Dalam tubuh kita, sepertiganya adalah berupa cairan. Proses perputaran air dari bumi ke meteor dan kembali ke bumi disebut siklus air. Air laut, air sungai, air danau yang terkena sinar matahari akan menguap, ya. Disebut proses evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara dan menjadi jenuh disebut presipitasi. Ketika suhu udara turun, uap air menjadi titik-titik air atau embun dan kemudian membentuk awan yang disebut kondensasi. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air tanah merembes ke danau atau ke sungai. Air hujan dan sungai ataupun danau akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Begitu selanjutnya, dari laut ke sungai,
menjadi uap lagi. Proses tersebut dinamakan siklus air. Selain air laut, sungai, ataupun danau yang menguap, tumbuhan juga bisa mengeluarkan uap air ke udara yang disebut infiltrasi. Pagi hari ini kita akan membahas tentang siklus air tanah. Proses siklus air tanah menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, serta batuan yang disebut sebagai air tanah. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah, kemudian terkumpul pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Air yang turun ke bumi sebagai air hujan, sebagian besar akan mengalir di permukaan tanah, sebagian sebagai air permukaan seperti sungai, danau, ataupun rawa. Sebagian kecil air hujan tersebut juga meresap ke dalam tanah dan masuk ke dalam zona jenuh sehingga menjadi air tanah. Selanjutnya yaitu air tanah itu dibagi menjadi beberapa hal. Pertama yaitu ada air permukaan, ada air tanah dangkal, dan ada air tanah dalam. Biasanya air permukaan ini sifatnya tidak terlalu bersih, ya. Tapi kalau air tanah dalam otomatis biasanya bisa dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Selain berbicara tentang siklus air tanah, kita juga berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Di antaranya yaitu penebangan hutan secara liar, betonisasi, komplokisasi, sampah plastik atau botol berserakan, lahar pertanian berkurang, pembangunan yang tidak memperhatikan resapan air. Kita sebagai manusia pengguna air paling banyak harus bisa menghemat air dengan baik. Selain kita menggunakan, tapi kita harus bisa merawat air dengan baik supaya siklus air ini bisa berjalan dengan maksimal. Di antaranya menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan terhambatnya siklus air masuk ke dalam tanah. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah mendengar ya, sudah membaca buku, sudah menonton video. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kamu ketahui tentang air tanah? Coba, bagaimana proses air tanah itu? Ya? Air tanah, terus air tanah, air yang meresap melalui pori-pori tanah atau rongga tanah sehingga masuk ke dalam lapisan tertentu dan di situ air berkumpul, dan di situ merupakan berkumpulnya air di situ yang itu nantinya akan menjadi sumber air atau sumber mata air. Oke, berdasarkan penjelasan tadi, sekarang tugas kamu adalah ya mengerjakan tugas di LKPD
semuanya siap? Tepuk semangat. Oke, ya. Tuliskan peristiwa-peristiwa yang ada pada teks yang kamu baca tadi. Semuanya mengerjakan. Oke, sudah belajar semuanya? Mana yang ada yang belum? Oke, yuk sekarang kerjakan. Ya, tapi kamu pahami dulu yang ini dulu. Yang apa peristiwa yang ada pada teks ini. Alhamdulillah, sekarang kita bikin berkelompok ya. Hari ini kita akan melaksanakan praktek mengamati dua benda yang telah Ibu persiapkan dari tadi, yaitu di sini ada benda apa namanya? Ada tombolok, yang satu berupa kata merah ya. Ini tugas kamu adalah mengamati, namun Ibu akan membagi berkelompok terlebih dahulu ya. Kemarin kita melaksanakan berapa teman? Ya. Jadi nanti pengambilannya sesuai dengan urutannya. Pengambilan apa namanya? Pengambilan LKPD tugas kakak boleh mengambil nama ini dulu, mengambil ini. Siapa nomor satu? Ya, ini mau ketemu apa? Namanya. Ya, terus ini ada dua. Siapa lagi? Yang nomor siapa? Mau kelompok satu apa? Indrawati. Ya, oke. Mau yang ketiga siapa? Ya. Oke, sini. Apa? Ulang, kakak ulang, satu. Ulang. Oke. Hati-hati yang keempat siapa? Oke, silakan. Ya, Ibu jelaskan tugas kelompoknya. Ibu, di situ ada tugas yang harus diselesaikan masing-masing kelompok. Ini tadi apa praktek ini tadi sudah Ibu lakukan sekitar 1 jam yang lalu. Ini ada kodok dan juga ada kata merah. Ibu kasih air yang sama di masing-masing omblok dan data. Sekarang kamu mengamati kira-kira adakah perubahan dalam omblok dan data ini? Ada perubahan air apa enggak? Ya, itu ditulis di LKPD tugas kelompok di sini. Di sini jawab dulu ya, berdasarkan hasil pengamatanmu ya. Setelah itu, setelah selesai kamu menjawab pertanyaan di sini, kamu diskusikan dengan teman sekelompok
Kalau ada kesulitan nggak kira-kira? Siapa yang belajar menjadi karir? Siapa ini lihatnya ya bahan batu atau molor ya. Oke, ada yang sudah selesai ya? Kalau sudah selesai ya, pilih salah satu dari teman kelompokmu untuk mewakili presentasi hasil karyamu dan tugasmu di depan kelas ya. Ada yang sudah? Atau siapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu? Yo. Kelompok mana yang mau membacakan hasil LKPD dan juga diskusi pembelajaran pada siang ini? Ada dengar? Apa yang terjadi orang polisi kota? Silakan ke depan ya. Oke, yuk. Tugasnya silakan ke depan. Mungkin tugas kelompoknya kemudian membacakan. Oke. Ya sekarang bacakan. Untuk nomor 14 ya, oke. Sekarang sudah ditaruh terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan ke kelas lagi. Ya. Apa yang telah dilakukan dari hari ini juga? Air, terus percobaan atau praktek langsung ya, mengamati siklus air tanah. Apa lagi? Menonton video. Hari ini kita telah belajar berkaitan tentang siklus air tanah. Ya, air tanah itu sangat penting bagi kehidupan kita semua. Makanya apa? Kita harus menjaga kelestarian air tanah itu sendiri supaya kita bisa menggunakan air sampai anak kita. Karena tanpa kita hanya memakainya tanpa bisa menjaganya, maka lama-kelamaan air itu akan terjadi kekeringan. Oke ya, sebagai generasi penerus bangsa ya, kita harus menjaga
pembelajaran kalian pada siang hari ini. Ya, coba buka HP-nya, kerjakan soal-soal yang ada di buku sebagai evaluasi diri. Apakah kamu sudah paham dengan pembelajaran ini? Ini nggak ada tuh. Nanti ya. Sudah di sini beberapa siswa sudah mulai masuk nilainya. Oke. Nanti tapi ternyata masih ada yang belum memenuhi KKN ya. Ada siswa yang sudah dapat nilai 100, ada yang 40 bahkan 20. Nanti yang di bawah KKN akan belajar lagi bersama ibu ya di setelah pembelajaran selesai ya. Untuk kelas pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang siklus air dan bencana kekeringan. Ibu mau tanya, bagaimana kesan kamu pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang ini? Karena apa? Karena banyak praktek itu belajar itu dengan belajar praktek akan lebih paham ya dan mudah mengerti karena kita mengetahui langsung. Oke, sebelum kita akhiri ya, kita biar semangat dulu. Kita akan menyanyi lagu Di Sini Senang di Sana. Di rumah senang, di sekolah